cuma bilang sama papi, tenang aja di sini, mami pasti kita jagain dengan baik. Pasca berpulang hari Sabtu lalu, yakni setelah 4 hari disemayamkan di rumah duka, jenazah Ayahanda Sarwenda, Hendrik Louw, Rabu kemarin akhirnya dikremasi di rumah duka di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Sebelum kremasi dimulai, keluarga yang berpayung duka mendalam mengadakan ibadah kebaktian terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang serta pembakaran linwok. Setelah itu, barulah jenazah Hendrik Louw yang berpulang di usia 63 tahun diantarkan menuju tempat kremasi dengan Sarwenda berada di barisan paling depan sambil memeluk foto sang ayah tercinta dengan wajah berkalung duka teramat dalam sambil menyeka air mata yang juga terus mengalir. Lalu benarkah sebelum dikremasi, keluarga juga sempat terpikirkan untuk menguburkan jenazah mendiang di tempat pemakaman? Dan inilah rangkaian jelang prosesi kremasi Hendrik Louw yang meninggal pada hari Sabtu lalu. Tadi ada acara penghormatan terakhir, terus bawa papi ke tempat kremasinya. Jadi papi mami aku itu emang sempat debat dulu ternyata katanya. Ternyata papi maunya dikremasi, mami maunya dikubur gitu. Tapi pas kita cari-cari dan lihat tempatnya, ternyata kayaknya papi bakal suka yang dikremasi. Ya berat lah, aku juga nggak tahu kalau misalnya di satu sisi aku yang harus megang fotonya karena dari kemarin aku sengaja nggak mau ngeliat fotonya karena setiap kali aku lihat aku selalu mikir sedih lah pastinya gitu. Jadi ketika tadi cuman sambil ngobrol aja di dalam hati sama papi, ya semoga papi jalannya lancar semuanya. Sebelum kremasi dilakukan, sederet ritual kepercayaan Tionghoa juga sempat digelar, termasuk menyediakan rumah dari kertas, mobil-mobilan, dan juga asisten yang kemudian dibakar. Hal ini diyakini akan membuat mendiang akan berlimpah kekayaan dan tidak sendirian di kehidupan barunya. Sementara itu, sebagai bentuk sayangnya kepada sang ayah, Sarwenda yang tidak bisa mencegah air matanya untuk terus berlinang, berusaha memberikan semua yang terbaik buat Yeye, mulai dari peti mati mewah, cawan abu jenazah terbaik, serta jas biru yang sebenarnya disiapkan untuk perayaan ulang tahun mendiang pada tanggal 18 Agustus nanti. Lantas, seperti apa pula duka Thalia kehilangan sang papi tercinta yang begitu sayang dan perhatian serta kerap memberinya uang? Tinggal kita kumpulin tulang dulu ya katanya, tulang-tulangnya, terus dimasukin ke dalam guci, terus sisa-sisanya kita tebarin di
laut. Makanya rumahnya tadi kita bakarinnya 2, terus ada asistennya juga, ada semuanya, mobil, emas, semuanya lengkap seperti apa yang Papi udah kasih ke kita sama ini, kita juga berikan buat Papi juga di sana. Pesan terakhir, lu jangan sedih lah, kalau lu sedih gue ikut sedih, lu harus bahagia. Lu jangan sedih lah, kalau lu sedih gue ikut sedih, lu harus bahagia. Yang paling terpukul jujur Cici Thalia, karena Cici Thalia kan tiap hari juga diteleponin Yeye. Cucu Yeye mau makan apa, Yeye yang selalu kadang jemput Cici gitu. Pastinya banyak banget memori yang hampir nggak bisa aku lupain. Berusaha untuk cari nama aku, nama Chinese aku Huang Shenpao. Jadi itu dia yang kasih nama dan dia yang cari nama itu sampai kemana gitu, sampai jauh banget. Dia selalu ngebanggain aku ke teman-temannya kayak, ini cucu gue bro, gue punya cucu yang suaranya bagus gitu. Jadi sekarang Cici bilang dia lagi bikin uang-uangan, kan kalau di tradisi atau di Buddhis itu kan ada uang-uangan kertas yang buat nanti dibakar, nanti istilahnya buat bekal Yeye nanti di sana gitu. Dia bilang dia lagi mau kirim banyak uang buat Yeye. Dipilihlah hari Rabu kemarin sebagai hari baik bagi proses kremasi dan juga pelarungan abu jenazah mendiang Hendrik Louw di perairan Laut Ancol, Jakarta Utara, didasari atas perhitungan Feng Shui. Selain itu, kapal yang dipakai buat melarung jenazah Hendrik Louw di perairan Laut Ancol, Jakarta Utara Rabu kemarin adalah kapal yang sama yang dipakai Ibunda Sarwenda, Rospita Chua, saat merayakan ulang tahunnya pada bulan September tahun lalu. Tuhan itu yang paling kuat, kita nggak khawatir. Kalau kita tidak berbuat salah ya, gitu. Jadi kita, ya begitulah, kita yakin sama Tuhan aja. Prosesi terakhirnya itu emang kremasinya di pagi hari, gitu karena udah dihitung sama Feng Shui, katanya supaya nggak ada ciongnya lah gitu. Pokoknya maunya yang terbaik buat Papi di sana gitu. Tapi udah pesen kapal gitu buat acara penaburan abu. Kapalnya juga cuma muat berapa? 70 ya? 70 orang gitu. Jadi udah dibilang nggak bisa ikut semua, keluarga aja kan keluarga besar. Oh, kenapa pilih kapal itu? Karena waktu itu tahun lalu Mami ulang tahun di kapal itu. Mami pastinya terpukul banget karena kan Mami sama Papi itu benar-benar kayak soulmate sejati yang nggak pernah terpisahkan. Sementara itu, Ruben Onsu terlihat melayat ke rumah duka pada hari Minggu dini hari sepulangnya syuting dari Bali. Meski kini telah berstatus mantan menantu, namun Ruben tetap terlihat tak bisa menutupi kesedihannya kehilangan sang mantan ayah mertua yang juga sempat begitu dekat dengannya. Lantas, seperti apa sosok Yeye di mata sahabat artis yang datang melayat? Buat saya orangnya baik hati gitu ya. Papanya Wendah tuh semua dianggap kalau yang datang ke rumah dia udah dianggap keluarga gitu. Kita kehilangan karena Yeye sangat baik, sangat ramah. Semua dia nggak pandang bulu, semua sayang sama dia. Jadi nggak dibeda-bedain, kita semua disayang sama dia. Kita kehilangan. Happy selalu dia selalu happy. Manapun kita kalau puyeng-puyeng ketemu dia selalu happy. Kalau kenangan sama Yeye ya itu, Yeye ayah yang luar biasa, selalu support, mencintai anak-anaknya luar biasa, cucu-cucunya juga. Kemudian dengan teman-temannya, anak-anaknya juga
selalu penuh kasih. Segenap keluarga dari Hendrik Chandra dan juga keluarga ingin mengucapkan deep condolences to Sarwendah dan juga keluarga. Kepergian Yeye memang begitu menggoreskan duka mendalam pada diri Sarwendah. Lantaran sang ayah adalah penyokong utama dalam karir dan juga kehidupannya. Tangis Sarwendah pun pecah saat mengutas janji kepada Yeye untuk merawat sang mami tercinta. Ya seperti aku pernah bilang juga, even di mall ke toilet aja, papi itu pasti nemenin mami. Jadi sedekat itu mereka ketika kehilangan, ya aku cuma bilang, mami kan punya 3 anak, bisa nginep di rumah kita masing-masing, bisa main ke rumah kita juga gitu. Cuman bilang sama papi, tenang aja di sini, mami pasti kita jagain dengan baik. Pemirsa, silat kepergian ayah Sarwendah, Hendrik Lo, tentunya meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga. Namun di balik kesedihan yang memayungi, terdapat pelajaran berharga tentang kasih sayang, kenangan indah, dan juga kebersamaan keluarga yang selama ini diretas oleh mendiang. Selamat pagi pemirsa, saya Esterlita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Pemirsa, masih dari duka Sarwendah. Berikutnya yang ikut jadi sorotan netizen adalah fakta-fakta momen Giorgio Antonio yang selalu setia menemani Sarwendah bersama anak-anaknya. Lantas, apa benar tak hanya menemani saat upacara tutup peti hingga malam kembang, Gio bahkan sampai menemani Sarwendah yang langsung terbang ke Korea tak lama pasca melarung abu jenazah? Dan di lain kisah, bagaimana pula jalannya sidang lanjutan kasus Fadel Bajide di pemirsa yang sebelumnya terungkap di sidang, Fadel yang disebut membeli obat aborsi.